Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PTP. Minggu lalu kita telah belajar pengawetan non-thermal. Hari ini kita akan belajar contoh pengawetan non-thermal lain, yaitu proses fermentasi. Jadi kita perlu mengetahui apa itu definisi dari proses fermentasi, yaitu proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain dengan bantuan mikroorganisme. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahan organik diubah menjadi bentuk lain, ya, bisa menjadi bahan organik lain seperti nanti alkohol, gitu ya, sama stat dan lain sebagainya, asam laktat dengan bantuan mikroorganisme, ya, baik bakteri, ya, jamur atau kapang atau fungi, ya, ataupun ragi ataupun yeast. Nah, karena kita berada di ilmu teknologi pangan atau di dunia pangan, maka kita perlu mengetahui sebenarnya definisi dari fermentasi pangan itu apa begitu. Jadi fermentasi pangan itu adalah makanan fermentasi. Jadi makanan fermentasi itu adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikrobia atau enzim sehingga nanti mengalami perubahan baik secara biokimiawi yang dikehendaki tentu saja dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Nah, nanti contoh-contohnya ada di slide-slide berikutnya. Kemudian proses fermentasi itu kenapa sering digunakan dalam industri pangan, ya, untuk pengawetan pangan maupun proses pengolahan pangan karena lebih efisien dibandingkan metode pengawetan lain karena menggunakan energi yang rendah, ya. Tidak seperti yang kemarin kita belajar high hydrostatic pressure, misalkan itu membutuhkan energi yang sangat besar, ya, sehingga nanti membutuhkan cost biaya yang juga sangat besar. Nah, kenapa proses fermentasi ini dipilih dalam pengolahan pangan? Karena memiliki beberapa manfaat. Jadi yang pertama itu makanan akan lebih bergizi, ya. Sebagai contoh tempe itu daya cerna proteinnya akan lebih meningkat begitu, ya. Lebih mudah dicerna seperti penjelasan tadi, kemudian memberikan flavor yang lebih baik, ya. Contohnya nanti kecap misalkan begitu, atau teh, kemudian lebih aman, ya. Nah, ketika kita belajar kaitannya dengan mikrobia dalam proses fermentasi itu tergantung dari tiga faktor. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah AW atau water activity atau aktivitas air, dan yang terakhir adalah komposisi bahan. Suhu jelas, ketika suhu optimal itu dikondisikan pada proses fermentasi, maka proses fermentasi akan berjalan dengan cepat, ya. Jika suhunya tidak optimal, maka proses fermentasi berjalan dengan lambat. Aktivitas air nilainya 0 sampai 1, di mana kalau aktivitas airnya semakin tinggi, artinya maka mikrobia akan lebih mudah untuk melakukan proses fermentasi, begitu, ya. Kemudian komposisi bahan tentu saja, makin komposisi bahannya atau zat gizinya itu lengkap, maka proses fermentasi akan berjalan lebih cepat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa proses fermentasi melibatkan mikrobia, yaitu jamur, bakteri maupun yeast atau hamir begitu. Nah, jamur ini yang dominan seperti Amylomyces, ya, Aspergillus, Monaspus, Neurospora, Rhizopus, ya, untuk membuat tempe, mukor, dan sebagainya. Sementara bakteri bisa dari golongan bakteri asam laktat. Kalau kita sering menyingkatnya BAL atau BAL, Lactobacillus, ya, untuk yogurt begitu, ya, bakteri asam asetat, Acetobacter dan lain sebagainya. Sedangkan yeast itu Saccharomyces, Candida, Enomycosis, Deuteropsis dan lain sebagainya. Contoh-contohnya nanti di slide-slide berikutnya. Nah, ketika kita belajar proses fermentasi, dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan mikroorganisme yang berperan. Yang pertama adalah homofermentasi, karena homo, ya, maka hanya satu jenis spesies mikroorganisme, contohnya adalah tempe. Tempe itu hanya menggunakan Rhizopus oligosporus. Dan yang kedua, hidrofermentasi. Nah, ini lebih dari satu jenis mikroorganisme,
tetapi dari spesies yang berbeda. Nah, kalau homofermentasi tadi spesiesnya yang sama. Contoh pada ragi terdapat jamur Amylomyces, ya, kemudian Indomycopsis dan Saccharomyces. Ya. Jadi contohnya itu adalah ragi itu sendiri begitu. Ya. Dan ragi itu terdapat beberapa jenis jamur dengan spesies yang berbeda. Kemudian yang kedua, yang ketiga, homo multifermentasi. Ya. Ini seperti halnya dengan homo fermentasi, tetapi strainnya itu lebih ataupun dua atau lebih strain dari spesies yang sama. Contoh ketika pada proses pembuatan yogurt kedelai, ya kita membutuhkan dua strain Lactobacillus acidophilus yang berbeda peranannya. Jadi strain itu di bawahnya spesies begitu ya. Sebagai contoh Yakult yang sering kalian konsumsi itu terbuat dari Lactobacillus ya, bulgaricus misalkan gitu ya. Sirota strain. Ya, strain itu biasanya yang menemukan karena yang menemukan adalah Pak Sirota, misalkan seperti itu. Kemudian polifermentasi, nah ini biasanya pada makanan tradisional kita menjumpainya yaitu mikroorganisme dari strain dan spesies yang berbeda. Strainnya berbeda, spesiesnya juga berbeda. Nah, ini contohnya ya dari homo fermentasi, contohnya adalah oncom. Dia proses fermentasi dari bungkil. Bungkil itu adalah ampas. Ampas dari proses pengambilan minyak kacang tanah, begitu ya. Kemudian kita fermentasi dengan Neurospora intermedia. Kemudian tofu yang difermentasi jamur Actinomycor elegans, tempe yang sangat favorit ya, yaitu dari biji kedelai difermentasi dengan jamur Rhizopus oligosporus. Hidrofermentatif contohnya tape, ya, teh, kecap, soyu, tauco, miso, sake, sauerkraut dan lain sebagainya. Di mana misalkan ya teh itu dari fermentasi oleh yeast Saccharomyces bisporus, Candida species dan bakteri asam asetat. Kecap itu Aspergillus oryzae, itu Aspergillus shojae, ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca lebih detail. Nah, ini penggolongan makanan fermentasi berdasarkan bahan dasar yang digunakan, ya, mulai dari minuman beralkohol, makanan fermentasi dari serealia, hingga makanan berpati. Kalau ini berdasarkan penggolongan dari negara-negara Asia, ya. Bisa kalian baca lebih detail. Ini juga. Nah, saya langsung lompat saja ke fermentasi pangan dari berbagai macam sumber protein. Yang pertama adalah protein nabati. Nah, contohnya adalah tempe yang kita kenal, ya. Dia oleh jamur Rhizopus oligosporus. Ya. Kita ketahui ciri-cirinya ya warnanya putih, ya, teksturnya kompak, stabilnya spesifik. Nah, warna putih itu disebabkan oleh micelia, ya, benang-benang jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Gambar di depan ini contoh dari tempe yang dipasarkan di Jepang, ya. Namanya Rusto Tempe, ya, penemunya yang memegang tempe di depan itu. Nah, nanti kalian bisa googling lebih banyak ya terkait dengan Rusto Tempe. Kecap, nah kecap ini dari Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan juga Pediococcus cerevisiae dan lain sebagainya, di mana dia toleran terhadap garam yang tinggi. Karena dalam proses pembuatan kecap biasanya ditambahkan dengan garam, di mana garam itu kadang tidak menjadi nyaman bagi mikrobia tertentu. Ya. Nah, jadi begini, proses kenapa kecap itu bisa menimbulkan cita rasa dan mengalami proses fermentasi, ketika kita proses fermentasi, ya, dalam pembuatan kecap itu yang berperan pertama itu bakteri asam laktat. Ya, misalnya Lactobacillus delbrueckii dan lain sebagainya begitu. Dia nanti akan membentuk aroma dan flavor yang spesifik ya, yang kita kenal sebagai kecap itu. Nah, karena bakteri asam laktat itu salah satu hasil sampingnya adalah membuat asam, ya, sehingga pH akan menjadi turun. Ya.
Lah pH turun itulah yang membuat kondisi optimal dalam pertumbuhan yeast, sehingga nanti menghasilkan flavor dan etanol dan juga komponen lain yang sangat spesifik pada kecap. Begitu ya. Jadi efek sinergisme ya. Yang pertama dia menurunkan pH, lah pH-nya yang turun itu, yang semakin asam itu membuat yeast itu semakin optimal untuk pertumbuhan. Begitu. Kemudian fermentasi dari sayur dan buah-buahan, contohnya adalah sauerkraut ya, atau asinan begitu. Biasanya sayuran atau buah-buahan digarami terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi. Dan biasanya proses fermentasinya berjalan spontan. Spontan itu artinya dia tidak diberikan inokulan, ya. Dia tidak diberikan bibit fermentasinya, begitu. Ya. Kemudian tempoyak, ya, fermentasi durian, begitu, ya. Kemudian di Korea kita mengenal kimchi, begitu. Kalau tadi adalah nabati, ya, berikutnya adalah protein hewani. Ya, tentu saja yang pertama adalah yogurt. Yogurt ini kita punya kearifan lokal. Kalau di Sumatera itu namanya dadih, ya, dari susu kerbau. Difermentasi di dalam bambu semacam ini, ya, secara spontan hingga nanti menjadi yogurt. Nah, yogurt ini pelakunya, pelaku fermentasinya adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Dia nanti akan menghasilkan rasa asam yang segar dan juga tekstur semi padat. Jadi yogurt itu ada yang cair dan juga ada yang semi padat. Nah, di dunia, di luar negeri, nama-namanya ada Jukut, ya, Turki, ya, Dahi atau Hindia, kemudian kalau di kita ada namanya Dahi. Berikutnya adalah keju. Keju itu adalah proses fermentasi dari susu oleh mikroba untuk membentuk asam laktat dan kert. Nah, kert itu atau gumpalan atau jendalan. Sehingga nanti dipres, airnya hilang, kemudian di ripening, ya, atau diproses fermentasi. Begitu. Golongan bakteri asam laktat. Jadi kenapa keju kadang rasanya asam begitu ya, dan juga jamur tertentu. Misalkan Requefortini. Ya. Jadi jenis keju itu kualitasnya dipengaruhi oleh lokasi, ya, jenis mikroba dan juga sumber susunya. Ini jenis-jenis keju ya, mulai dari parmesan, mozzarella, gouda dan lain sebagainya. Ini ada yang terbuat dari susu kambing, ya, susu sapi dan juga yang lainnya. Terakhir, untuk materi hari ini adalah fermentasi pangan dari bahan berpati atau berkarbohidrat. Nah, kita sering mengenal yang namanya tape, bisa tape singkong, ya, bisa tape beras, begitu. Nah, dia itu berasal dari proses fermentasi yeast dan jamur amilolitik dan juga bakteri asam laktat. Nah, prosesnya semacam ini. Jadi yang pertama, yeast dan jamur amilolitik itu akan memecah pati. Pati itu adalah komponen karbohidrat yang panjang rantainya menjadi gula sederhana, ya, menjadi rantai yang pendek. Nah, rantai yang pendek itulah nanti yang dapat digunakan sebagai nutrisi untuk proses fermentasi yeast dan bakteri asam laktat. Jadi ada efek sinergismenya seperti itu. Jadi yeast dan jamur amilolitik, yang namanya amilolitik, dia memecah amilosa, begitu, ya, memecah pati menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana itulah yang nanti digunakan untuk proses fermentasi. Karena ketika pati itu tidak bisa langsung difermentasi oleh yeast dan bakteri asam laktat karena rantainya terlalu panjang. Nah, fermentasi bisa berjalan 1 sampai 2 hari, menghasilkan tekstur menjadi lunak, berair, dan juga beraroma ataupun berasa alkohol. Begitu. Baik, saya kira itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.